Pasti sepulangnya kita dari menunaikan ibadah yang mulia ini. Di sini kita belum dilihat karena beribadah di Madinah, beribadah di Mekah itu biasa. Kenapa biasa? Semua orang beribadah di sini. Tidak ada orang yang main-main di sini. Karena tempatnya mulia, kita bersama orang-orang yang mulia, momen-momen yang mulia, semuanya orang-orang yang mulia. Tapi setelah kita pulang ke kampung halaman, ujian baru dimulai. Karena lingkungan kita sudah berbeza. Kita berada di lingkungan orang yang lebih banyak tidak salat dibandingkan dengan orang yang salat. Lebih banyak orang yang tidak jujur dibandingkan dengan orang yang jujur. Kemudian kita bertahan di sana, baru itu disebut dengan mabrur. Dan mabrur itu ujiannya sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah di tanah suci. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, dayufur rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bertemu, bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian tujuannya adalah untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka nama Allah, disebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan untuk menambah keimanan di antara salah satu caranya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara zikir yang paling mulia di antara zikir-zikir yang ada. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi minimal terkumpul di dalamnya dua perkara. Yang pertama, itu merupakan di antara bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu perintah Allah terutama bagi orang-orang yang beriman diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya berada di awal-awal ayat. Tapi perintah untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi berada di tengah-tengah ayat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di pangkal ayat, tapi untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi berada di pertengahan ayat. Karena sebelum orang-orang mukmin mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah telah terlebih dahulu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua, kemudian baru kita diperintahkan yang ketiga. Artinya perintah ini bukan hanya untuk kaum mukminin saja, tetapi Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun makna bersalawat, Allah bersalawat kepada Nabi memiliki makna yang lain. Berbeza dengan malaikat bersalawat kepada Nabi, berbeza pula dengan kaum mukminin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sama-sama bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu merupakan kewajiban. Artinya kalau ada di antara kita yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka tentu nanti dikhawatirkan mereka memiliki jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin berjarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ingin menjadi umat yang rugi dua kali. Artinya kenapa ikhwatul Islam? Di dunia kita
cara dan solusinya sebagaimana hadis Nabi, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan selawat kepadaku. Artinya apa makna paling pantas terhadap Nabi? Semuanya. Paling bisa dekat dengan Nabi, paling bisa melihat Nabi, paling mendapatkan syafaat dari Nabi, diberikan kemudahan urusan-urusan di akhirat sana, dimudahkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk dalam kalimat paling pantas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin termasuk orang-orang yang paling pantas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu caranya adalah dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan manasik ibadah haji yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah ini semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara ayat pertama dikala Allah berbicara tentang ibadah yang mulia ini, ibadah haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yaitu yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Bahkan surat Al-Baqarah ini, ikhwatul Islam, tahukah kita kapan ayat ini diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada' dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Jamarat Aqabah, yaitu jamarat yang paling dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat ini kepada Nabi secara sempurna, terutama ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah haji ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah haji. Karena dikala kita melontar jamarat ikhwatul Islam, terutama pada tanggal 11, 12 dan 13 bagi mereka yang mengambil secara sempurna, dikala kita melontar jamarat yang pertama, maka setelah kita melontar itu adalah momen kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita yang hanya segera melontar kemudian dia meninggalkan Mina atau meninggalkan jamarat, tidak. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melontar itu adalah berzikir. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama syu'ira at-tawaf was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramyul jibar li iqamati zikrillah." Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada kita bersama mewajibkan kepada kita untuk tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah, sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian melontar jamarat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk zikir yang paling mulia adalah berdoa. Makanya setelah kita melontar jamarat yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah, dan di situ adalah momen yang paling indah dikala kita berdoa setelah melontar jamarat yang pertama. Kemudian setelah kita melontar jamarat yang pertama, kita berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, baru kita melontar jamarat yang kedua. Kemudian kita kembali berdoa. Kemudian setelah kita berdoa yang pada Islam dengan doa yang amat lama menghadap ke arah Ka'bah Al-Musharrafah, baru kita melontar jamarat yang ketiga. Ketika selesai melontar jamarat yang ketiga, baru kita bubar, artinya baru kita meninggalkan jamarat. Karena setelah melontar jamarat yang ketiga, tidak ada lagi doa di sana. Karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan atau menurunkan secara lengkap ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan salah satunya adalah firman Allah, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Sesungguhnya ibadah haji itu berada di bulan-bulan yang telah ditentukan atau yang kita kenal dengan bulan-bulan haji. Dan bulan-bulan haji itu mulai dari kita melakukan hari raya Idul Fitri sampai kita melakukan hari raya Idul Adha, semuanya disebut dengan bulan-bulan haji. Kurang lebih 90 hari waktunya atau 99 hari lamanya. Kemudian Allah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja." Barang siapa yang diwajibkan bagi mereka melaksanakan ibadah haji, fala rafas, maka janganlah sesekali mereka
bersenda gurau, lebih menghabiskan waktunya untuk bersenda gurau, bermain-main, terutama dengan keluarganya, dan apapun yang bisa menjauhkan mereka dari ibadah sesungguhnya. Karena kita datang ke sini bukan untuk bermain-main, kita datang ke sini untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah tidak mungkin didapatkan dengan tertawa, dengan bermain-main, dengan melakukan kelalaian. Tidak demikian yang kita inginkan, dan tidak pula itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita melakukan perkara-perkara kefasikan. Dan fasik itu adalah mereka yang keluar daripada ketaatan. Itu semua disebut dengan fasik. Apapun yang kita lakukan dan itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah, maka itu sudah melakukan perkara yang fasik. Makanya dikala kita berada di tanah haram, terkhusus dikala kita sedang menunaikan ibadah haji, maka perhatikan setiap gerak-gerik dan langkah kita. Bahkan tatapan mata pun harus kita perhatikan baik-baik. Karena mata bisa melakukan kejahatan, telinga juga bisa melakukan kejahatan, lisan juga bisa melakukan kejahatan, tangan bisa melakukan kejahatan, kaki bisa melakukan kejahatan, bahkan akal pikiran kita bisa melakukan kejahatan. Itu semua harus kita jaga agar kita tidak termasuk ke dalam kategori orang yang melakukan kefasikan. Dan fasik itu artinya orang yang tidak melakukan ketaatan. Artinya waktu kita di sini tidak boleh kosong, terutama di dalam melaksanakan ibadah haji tidak boleh kosong. Nah, untuk melakukan kefasikan itu banyak sekali caranya, ikhwatul Islam, terutama di zaman sekarang. Makanya ada sebagian kaum muslimin, mereka sedang tawaf atau mereka sedang salat 2 rakaat setelah melakukan tawaf, kemudian mereka buka handphonenya sambil main game misalnya. Itu kefasikan namanya. Begitu juga nanti dikala kita berada di Arafah, masih ada di antara kita yang berada di Arafah, dia bermain-main dengan media sosial misalnya. Itu kefasikan namanya. Lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan semua yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wala fusuq. Kalimat la di sini la nafi. La itu, kalau la nafi itu la yang paling tinggi tingkatannya. Makanya disebut dengan la nafi. La rafatha, wala fusuqa, wala jidala. Itu semuanya menggunakan kalimat la nafi. La nafi itu betul-betul tidak ada, bukan larangan. Karena kalau dilarang, masih ada kemungkinan untuk dilanggar. Kalau larangan, masih ada kemungkinan untuk dilanggar. Tapi kalau diucapkan kalimat la, tiada, artinya bukan dilarang, tapi dinafikan, ditiadakan sama sekali. Tidak ada lagi kemungkinan bagi kaum muslimin untuk melanggarnya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala fusuqa wala jidal. Yang ketiga yang tidak boleh kita melakukannya selama kita melaksanakan ibadah haji adalah perdebatan. Perdebatan itu hanya akan mengeraskan hati, membuat kita nanti saling mencaci maki. Paling tidak kita sakit hati kepada saudara-saudari kita kaum muslimin yang lainnya. Makanya selama kita melaksanakan ibadah haji, maka tinggalkan itu semua, terutama 3 perkara yang tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihi minal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam surah Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu merupakan di antara ayat yang bercerita tentang ibadah haji, semuanya di akhir-akhir ayat, maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di akhir-akhir ayat, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir, yang mana ayat terakhir adalah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Semuanya apabila kita lihat akhir-akhir ayat, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya satu saja, yaitu jadilah kalian hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah inginkan dari kita semuanya, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, hendaklah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa itu makna takwa, ikhwatul Islam? Banyak sekali definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah perkataan yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, agar kita tahu apakah kita sudah benar-benar bertakwa atau tidak. Al-khawfu minal jalil wal 'amal bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, takwa yang sesungguhnya agar kita tahu bisa mengukur diri apakah kita sudah menjadi hamba yang bertakwa atau belum. Takwa itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu adalah mereka yang mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu adalah
mereka yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan takwa itu adalah mereka yang sudah melakukan persiapan untuk perjalanan yang tidak berkesudahan. Karena perjalanan kita amat panjang ikhwatul Islam, terutama perjalanan kampung akhirat. Kalau seandainya perjalanan di dunia saja, terutama perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji, yang mungkin hanya kita melakukan 2 minggu, 3 minggu, persiapan kita bertahun-tahun. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Padahal perjalanannya hanya 2 minggu, 3 minggu. Bagaimana perjalanan kita yang ratusan tahun kita tidak tahu. Sehingga persiapan kita lebih dimatangkan lagi, dan itulah makna daripada takwa. Kemudian begitu juga sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, taqwa an yushkar fala yukfar, an yuzkar fala yunsa, an yuta' fala yuqsa. Takwa itu adalah an yuta' fala yuqsa. Bagaimana kita senantiasa berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan maksiat. Kemudian bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan tidak kufur. Kemudian bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah dalam kehidupan. Itulah disebut dengan takwa. Banyak lagi definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah takwa ikhwatul Islam. Namun yang terpenting yang ingin kita sampaikan, ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji, ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena ujungnya, tujuan daripada ibadah haji ini adalah bagaimana kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya takwa itu ikhwatul Islam adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ibadah yang mulia, dan salah satunya adalah ibadah haji yang mabrur. Dan kita senantiasa mengatakan, kapan seseorang dikatakan mendapatkan haji yang mabrur? Seseorang dikatakan mendapatkan haji yang mabrur ketika ada perubahan dalam kehidupannya setelah dia kembali ke tanah atau ke kampung halamannya. Mabrur itu artinya adalah kebaikan. Artinya haji yang mabrur adalah haji yang mendatangkan kebaikan. Apabila haji memberikan perubahan kepada seseorang dalam kehidupannya, maka baru disebut dengan mabrur. Tapi kalau seandainya sebelum melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia sama saja imannya, sama saja takwanya, sama saja ibadahnya, maka itulah haji yang jauh dari kata-kata mabrur. Makanya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang berhaji, tapi untuk orang yang berhaji mabrur. Kalau seandainya kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasan yang amat luar biasa, balasan surga, mereka yang seolah-olah baru lahir dari perut ibunya, mereka yang dihapuskan dosanya, mereka yang diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semua balasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji. Karena nanti kalau seandainya sekedar melaksanakan ibadah haji, maka yang masuk surga itu adalah hanya orang-orang kaya saja. Dan kita tahu yang paling banyak mengisi surga bukan orang kaya, orang miskin. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, tanamkan kepadaku cinta kepada orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang paling banyak mengisi surga. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga, tapi mereka terlambat masuk surganya dibandingkan dengan orang-orang miskin. Walaupun bisa jadi tingkatan mereka lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang miskin. Tapi artinya ikhwatul Islam, orang yang berhaji, mereka tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga kecuali hajinya ada haji yang mabrur. Makanya kalimat mabrur itu tidak boleh kita tinggalkan. Kalimat mabrur itu apa maknanya? Mabrur itu artinya adalah untuk melakukan kebaikan selama-lamanya. Melaksanakan ibadah haji hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari atau 6 hari. Bahkan ada yang pada hari, bahkan ada yang 3 hari, bahkan ada yang 2 hari. Jadi haji itu tidak lama. Yang lama itu adalah mabrurnya. Sampai kapan mabrurnya? Sampai kita mati. Karena tujuan kita bersama ikhwatul Islam, dikala kita melaksanakan ibadah haji, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama. Tujuan akhirnya tidak lain tidak bukan adalah agar semua kita diberikan husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Itulah dikatakan dengan mabrur. Mabrur itu ujiannya bukan di sini. Mabrur itu ujiannya nanti sepulangnya kita dari menunaikan ibadah yang mulia ini. Di sini kita belum dilihat karena beribadah di Madinah, beribadah di Mekah itu biasa. Kenapa biasa? Semua orang beribadah di sini. Tidak ada orang yang main-main di sini. Karena tempat yang mulia, kita bersama orang-orang yang mulia, momen-momen yang mulia, semuanya orang-orang yang mulia.
Tapi setelah kita pulang ke kampung halaman, ujian baru dimulai. Karena lingkungan kita sudah berbeza. Kita berada di lingkungan orang yang lebih banyak tidak salat dibandingkan dengan orang yang salat. Lebih banyak orang yang tidak jujur dibandingkan dengan orang yang jujur. Kemudian kita bertahan di sana, baru itu disebut dengan mabrur. Dan mabrur itu ujiannya sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah di tanah suci. Kita bisa melakukannya karena memang momennya di sana. Tapi apakah masih bisa bagi kita mempertahankan ibadah tersebut atau tidak? Apakah kita masih bisa menangis berdoa kepada Allah? Setelah kita pulang, kita tetap berdoa kepada Allah, kita tetap salat, karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka yang datang ke tanah haram Makkah Madinah adalah agar mereka mendapatkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan mabrur, dan agar mereka istiqamah di dalamnya, dan agar mereka wafat di dalamnya. Maka mereka lah yang mendapatkan mabrur yang sesungguhnya, mereka yang wafat dalam ketaatan kepada Allah. Dan ingat ikhwatul Islam, sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, diambil dari hadis Nabi, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Barang siapa yang terbiasa hidup dalam suatu keadaan, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan kebiasaannya. Orang yang biasa salat ikhwatul Islam, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan salat. Allahu Akbar. Wafat dalam keadaan salat merupakan cita-cita seluruh hamba. Orang yang terbiasa puasa, maka mereka akan wafat dalam keadaan berpuasa. Allahu Akbar. Wafat dalam keadaan berpuasa, masuk surga. Orang yang terbiasa bersedekah, maka wafat dalam keadaan bersedekah. Orang yang terbiasa berjalan membantu fakir dan miskin, wafat dalam keadaan membantu fakir dan miskin. Apapun kebiasaannya, maka Allah akan berikan kepadanya hadiah. Apa hadiahnya? Allah wafatkan dia dalam keadaan kebiasaan yang pernah dia lakukan. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dari kata-kata mabrur, agar kita tahu apa makna mabrur yang sesungguhnya. Haji mabrur itu tidak butuh kita haji ikhwatul Islam, tidak butuh nama, tidak butuh gelar, tidak butuh sertifikat. Itu mudah didapatkan. Sertifikat 5 real selesai. Paling mahal 10 real. Mabrur itu yang paling mahal, karena mabrur itu tidak bisa dibeli. Karena itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama untuk mendapatkan haji mabrur, yaitu agar kita berubah, agar kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larikan kepada Allah. Karena ikhwatul Islam, ada sebuah cerita namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama disebut dengan Abidul Haramain. Kalau berbicara tentang masalah hadis, ada namanya di dalamnya. Berbicara tentang masalah fikih, ada dia di dalamnya. Berbicara tentang apapun hukum dalam agama, ada nama dia di dalamnya. Namanya akan dikenang sepanjang masa, padahal dia sudah berkalang dengan tanah. Namun bagaimana ceritanya? Dia itu ikhwatul Islam adalah seorang yang kalau bahasa kita penjahat kelas kakap, penjahat kelas tinggi. Bukan penjahat biasa-biasa. Kalau disebut namanya Fudail, orang akan lari darinya. Tidak ada orang yang bersamanya. Orang takut kepadanya karena dia adalah seorang rampok, seorang semuanya dilakukan, semua kejahatan dia lakukan. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, tiba-tiba suatu ketika dia lari karena dikejar melakukan kejahatan. Maka dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang yang beriman itu kira-kira kapan hati mereka akan khusyuk dan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semuanya beriman kepada Allah, tapi apakah hati kita sudah mau lari kepada Allah, sudah mau khusyuk beribadah kepada Allah? Seolah-olah ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kira-kira kapan kalian akan khusyuk hatinya beribadah kepada Allah? Sudah sekian lama kalian memikirkan dunia dan isinya, kapan kalian akan memikirkan akhirat? Kapan kalian akan memikirkan perbekalan kalian untuk melakukan perjalanan yang amat panjang yang tidak berkesudahan? Kapan? Sehingga mendengarkan ayat ini, di saat itulah pertama kali Fudail bin Iyad meneteskan air mata. Dia adalah seorang yang penjahat. Dia meneteskan air mata seolah-olah ayat ini untuk dirinya, padahal ayat ini ada untuk kita kaum muslimin semuanya. Sampai kapan kita akan berlalai? Sampai kapan kita akan sibuk dengan dunia? Sampai kapan kita akan mencari harta, sibuk dengan dunia? Ujung-ujungnya kita akan mati juga. Apa perbekalan yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua yang kita akan cari, semua yang kita cari akan diambil oleh ahli waris. Yang tersisa apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, semuanya. Istri kita bisa jadi menikah dengan orang lain. Harta kita semuanya dibagi-bagikan. Apa yang tersisa? Sesuatu yang kita tabung untuk akhirat, sedekah, masjid yang kita bangun, kemudian tahfiz yang kita bangun, anak-anak yang kita sekolahkan, itu yang tersisa. Yang lainnya semuanya akan diambil.
Sehingga ikhwatul Islam, ayat ini betul-betul memberikan cambukan kepada Fudail bin Iyad. Apa yang terjadi setelahnya? Dia lari. Kemana dia lari? Dia larinya ke Mekah Mukarramah. Dia lari di sana, dia tinggal di sana, dia beribadah di sana sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Gara-gara apa? Gara-gara ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan lalai? Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian lebih menyibukkan dunia dibandingkan dengan akhirat, yang mana itu adalah kampung abadi kalian untuk selama-lamanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itulah tujuan daripada ibadah haji ini. Ibadah haji yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah ibadah haji yang mabrur, agar memberikan perubahan dalam kehidupan mereka. Kalau kita merasakan ada perubahan dalam kehidupan sepulangnya kita melaksanakan ibadah haji, baru disebut dengan mabrur. Kalau tidak, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Kemudian ikhwatul Islam, insyaallah kita akan sedikit menyebutkan tentang amalan terakhir bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu tentang masalah tawaf wada'. Tawaf wada', sebagaimana dikala kita pertama kali datang ke Mekah Al-Mukarramah, maka kita akan melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum itu dilakukan oleh semuanya. Tamattu' mereka akan umrah, dan itulah qudumnya. Sedangkan qiran dan ifrad, qudumnya mereka tawaf, boleh sa'i, boleh tidak. Karena orang yang berhaji tamattu sa'inya 2 kali, orang yang berhaji qiran dan ifrad sa'inya 1 kali. Itu perbezaannya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita datang ke Mekah, maka kita tawaf qudum. Dan ketika kita ingin meninggalkan Mekah, maka kita akan melakukan tawaf wada'. Sehingga bagi kaum muslimin, setelah mereka menunaikan ibadah haji dan mereka meninggalkan Mina, maka jangan pernah mereka keluar dari Mekah Al-Mukarramah walaupun sekedar pergi berjalan-jalan. Karena tidak boleh satupun orang yang menunaikan ibadah haji mereka meninggalkan Mekah kecuali mereka harus melakukan tawaf wada'. Bisa dipahami? Seperti misalnya nanti kita akan melakukan perjalanan, seperti misalnya kita pulang tanggal 13, kita mengambil Farsani, kemudian kita pergi ke hotel, kemudian kita nanti akan melaksanakan tawaf ziarah, tawaf ifadah, sekedar sekalian juga sa'i. Kemudian setelahnya kita ingin pergi ke Jeddah atau kita ingin pergi ke Taif, maka tidak boleh satupun di antara kita yang keluar meninggalkan Mekah kecuali mereka harus melakukan tawaf wada' walaupun mereka kembali setelahnya. Dan ketika mereka kembali setelahnya dan nanti mereka akan pulang ke kampung halamannya, mereka wada' lagi. Bisa dipahami? Sehingga untuk mereka artinya tidak boleh mereka meninggalkan Mekah kecuali dengan tawaf, walaupun hanya sekedar untuk pergi berjalan, terutama ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Makanya kalau kita tidak berani misalnya, jangan keluar, jangan pergi keluar, karena ibadah haji kita belum selesai. Haji itu selesainya dengan wada'nya. Makanya tidak boleh satupun orang keluar dari Mekah Mukarramah untuk apapun tujuannya, kecuali mereka harus melakukan tawaf wada'. Tidak boleh mereka keluar dari lingkaran tanah haram, karena insya Allah semua kaum muslimin mereka akan tinggal di tanah haram, kecuali mereka harus melakukan tawaf wada'. Dan ini kita tidak boleh bermain-main di sana. Artinya nanti kita ingin pergi ke Taif. Iya, Taif adalah tempat di mana biasanya orang jamaah haji dan jamaah umrah mereka melakukan kunjungan di sana. Tidak menjadi masalah, tapi tawaf dulu, baru pergi. Bisa dipahami? Untuk menghormati Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya dianjurkan ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin berkunjung, yang mana kunjungan tersebut harus keluar, walaupun di antara saran kami jangan ada di antara kita selama menunaikan ibadah haji ini untuk berkunjung keluar tanah haram. Kita berkunjung hanya di tanah haram saja, selesai. Karena insya Allah ikhwatul Islam, Taif, Jeddah dan yang semisalnya, insya Allah dia tidak akan berubah-ubah. Kalau seandainya Allah belum berikan kesempatan pada ibadah haji ini, masih ada kesempatan kita melakukan umrah pada bulan berikutnya, tahun berikutnya, dan masih banyak kesempatan kita yang lain. Tapi ibadah haji ini merupakan ibadah yang amat langka, dan setiap kita punya cerita tentang ibadah hajinya. Ada di antara kita yang sudah menabung sekian tahun, ada di antara kita yang sudah melakukan persiapan ini dan itu, kemudian Allah berikan kemudahan, maka jangan kita sia-siakan. Kalau umrah ikhwatul Islam, alhamdulillah diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau haji tidak semudah melaksanakan ibadah umrah, maka jangan kita lalaikan yang wajib hanya sekedar untuk berjalan-jalan. Karena memang kita kesini bukan untuk pergi berjalan, tapi kita pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لبيك اللهم لبيك